Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau nanti. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rasulullah SAW telah bersabda, bertakwalah kalian dimanapun berada. Perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk. Berakhlak mulialah kepada sesama manusia. Dari hadis ini, kita akan mengambil kesimpulan bahwa kita diperintahkan Allah untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Karena dengan bertakwa kepada Allah, kita akan mendapatkan rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diawasinya. Kita akan merasa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Sehingga timbul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah merupakan pokok utama kita sebagai orang beriman untuk menunjukkan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi orang-orang yang beriman yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa artinya adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dengan takwa, maka kita akan senantiasa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna, dan kita berusaha meninggalkan segala larangan Allah. Segala larangan Allah tentu kita akan jaga dengan tidak melaksanakannya. Kemudian kita laksanakan perintah Allah dengan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita berbuat suatu hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah, maka kita berusaha untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatun nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, yaitu dengan cara menyesal dengan apa yang kita lakukan. Segala dosa yang kita lakukan, kita menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membaca istighfar, astagfirullahalazim. Kemudian kita berusaha untuk mengganti segala dosa-dosa kita dengan perbuatan-perbuatan baik dan berazam dan bertekad kuat bahwa perbuatan yang salah itu tidak akan pernah kita lakukan lagi. Maka itu adalah taubatun nasuha, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita juga diperintahkan dalam perkataan Rasulullah tadi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jadikanlah kita menjadi orang yang berakhlak mulia terhadap sesama manusia. Karena kita sebagai manusia mempunyai hawa nafsu yang mengajak kepada hal-hal yang perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Maka kita bisa melawannya dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan perintah Allah. Maka hawa nafsu yang mendatangkan kemaksiatan, kita lawan dengan perbuatan-perbuatan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjadi orang yang berakhlak mulia perlu suatu perjuangan dalam diri kita. Perjuangan dalam segi ikhlas. Kemudian perjuangan dalam melawan hal-hal yang ada dalam penyakit di hati kita. Penyakit iri dengki kita lawan. Kita kikis. Kemudian penyakit dendam kita kikis dengan membersihkannya dengan sebersih-bersihnya. Maka kita menjadi orang yang berakhlak mulia yang sesuai dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah ittaqillah. Ittaqillah adalah berarti kita harus bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. kita berada di masjid, kita menandakan kita taat kepada Allah, beribadah kepadanya. Begitu juga ketika di sekolah,
Begitu juga ketika kita di pasar, begitu juga ketika kita di jalan, semua kita tanamkan, kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah selalu mengawasi segala perbuatan kita. Kemudian yang paling utama, kita jadikan kita selalu berazam kuat untuk selalu berbuat kebaikan. Sehingga kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita selalu menghiasi diri kita dengan berakhlak mulia. Jadi dengan hadis ini kita bisa mengambil hikmah yang besar. Yang pertama adalah kita harus menanamkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita timbul rasa takut kita kepada Allah dengan selalu taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kita selalu menanamkan kebaikan pada diri kita. Sehingga kita membiasakan diri kita selalu berbuat baik. Kemudian yang ketiga, kita selalu menghiasi diri kita dengan berakhlak mulia. Sehingga kita selalu menjadikan teladan utama kita adalah Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengamalkan isi hadis yang kita bacakan tadi. Dan perbanyak maaf dari segala kekurangan saya sebagai manusia biasa. Dan yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.